perwasitan TI Buleleng dan juga bersama atlet Popnas TI Bali, Immanuel Kevin Nugraha. Terkait dengan topik kita pagi ini, Anda bisa bergabung juga bersama kami pendengar di line telepon 0362 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811399990. Karena beberapa waktu yang lalu sebanyak 54 atlet pengurus Kabupaten Taekwondo Indonesia Pengkap TI Buleleng ini dikirim untuk mengikuti kejuaraan Taekwondo Internasional yang dihelat oleh Pengkap TI Badung dari tanggal 13 hingga 15 Oktober 2023. Nah, bagaimana evaluasi dari kegiatan kejuaraan internasional Pengkap TI Buleleng? Langsung kan kita bahas hal ini bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini. Ada Arya Darmayanti, bidang kepelatihan TI Buleleng. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat, salam semangat selalu tentunya. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Gitu ya, benar ya? Harus semangat nih hari Jumat nih. Hadir pula di Studio Pro 1 RRI Singaraja Komang Sanju Bayu Mustika, atlet sekaligus bidang perwasitan TI Buleleng. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, salam sehat tentunya untuk semuanya. Dan hadir pula atlet Popnas TI Bali, Immanuel Kevin Nugraha. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, terima kasih semuanya sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Kita berbincang ya, bukan saling banting-membanting ini ya. Baik, 13 sampai 15 Oktober 2023 mengikuti kejuaraan Taekwondo Internasional begitu ya yang dihelat Pengkap TI Badung. Kita ingin tahu nih evaluasinya seperti apa saat itu ya. Tapi kalau sebelum ke evaluasi mau konfirmasi dulu, ini benar 54 atlet ya saat itu dikirim? Benar. Semua ikut serta atau gimana? Iya. Atau kelas apa yang diikuti saat itu? Dari 54 atlet ini ada beberapa Mohon maaf, kelas. mungkin lebih dekat dengan mic. Dari 54 atlet ini ada beberapa kelas yang kita ikuti. Dimulai dari kelas pemula, terus ada kadet, junior dan senior. Kelas pemula berarti dari usia Kemarin dari usia 5 tahun sampai 17 tahun ada pemula. Di pemula. Cuma itu dibatasi nanti dengan tingkatan sabuknya dia. Terus untuk kadet itu dari umur 12 dari 12 tahun sampai 14 ya. 14, kurang lebih 14 tahun. Oke, dari kadet. Uh-uh. Kemudian ada kelas pemula, kelas kadet, Junior. ada junior Ada juga. juniornya. 15. Dari untuk juniornya itu dari umur 15 sampai 17 ya kalau nggak salah, 17 ya. 15 sampai 17. 15 sampai 17. Untuk seniornya di atasnya. Ada senior. Lengkap ya berarti ya? Iya. Lumayan banyak juga ini dikirim untuk atlet dari Buleleng ke kejuaraan tersebut. Ini kemarin ada yang biaya sendiri atau gimana saat itu? Atau memang dari Pengkap TI sendiri? Iya, dari Pengkap TI ya berarti ya. Oke, baik. Nah, dari kejuaraan tersebut 54 atlet, seperti apa pelaksanaannya di sana? Wah, ini karena ini internasional kan ya. Pertama kali mengikuti atau memang sudah sering diajak tanding-tanding seperti ini atau bagaimana nih untuk para atlet? Untuk kejuaraan tingkat internasional sendiri itu sebenarnya lumayan sering kita ikuti. Cuma event yang kemarin itu event yang paling pertama yang besar lah kita ikuti. Setelah COVID mungkin ya? Iya, setelah COVID. Karena itu juga turnamen yang diikuti dari 6 negara, 6 negara dan jumlah total peserta kemarin ada 2.140 orang. Wow. Ya. Baik. Saat di sana gimana? Mungkin ada cerita dulu nih pengalamannya di sana. Yang ikut serta berarti Komang Sanju ikut juga kemarin tanding. Kebetulan kemarin saya sebagai coach. Sebagai coachnya, oke. Mendampingi anak atlet-atletnya. Iya, betul. Gimana saat itu? Kesiapannya dulu deh. Untuk kesiapannya sendiri kan kita persiapan sebelum pertandingan kan selama 3 bulan kemarin. Dari bulan Agustus sampai akhirnya kita di tanggal 13 kemarin sampai tanggal 15 kita ikut kompetisi. Ya. Baik.
Kesiapannya berarti berapa bulan jadi persiapan saat itu? Kurang lebihnya 3 bulan kemarin. 3 bulan. Iya. Dari kelas pemula sampai senior itu. Iya, itu semuanya. Baik, ini memang semua atlet dikirim atau memang ada penjaringan sebelumnya di daerah atau bagaimana? Memang kita target untuk yang mau ikut ya silakan gitu. Oke, berarti tidak dibatasi Tidak. berarti saat itu. Iya. Oke, siapa aja yang ingin ikut bergabung, ayo aja gitu ya. Betul. Walaupun misalnya pemula yang memang belum pernah ikut kejuaraan, itu kemarin dikirim. Iya. Tapi itu ada gininya kemarin untuk pemula. Ada minimal tingkatan sabuknya. Nah, jadi untuk sabuk putih belum boleh. Oke. Minimal 1 tingkat di atas putih itu sabuk kuning baru boleh ikut. Karena lumayan juga internasional langsung ya. Gimana atletnya ini, agak kaget atau gimana nih ikut kejuaraan langsung internasional? Mungkin dari segi gininya sih, teknisnya di lapangan mungkin karena baru-baru. Ya lumayan beberapa kayak belum terbiasa aja dengan suasana pertandingan. Oke, baik. Kita juga selamat pagi Bapak Ketua Umum Pemkab TI Buleleng, Bapak hadir juga di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Bapak mungkin bisa berbincang juga sama kita, Pak. Iya, nanti kita akan berbincang juga sama Pro 1, Pak. Tapi ini ke atlet Popnas TI Bali dulu. Kemarin ikut serta ya untuk Immanuel Kevin? Ya. Ikut serta kemarin. Gimana pengalaman ikut di kelas apa kemarin? Kemarin itu ikut di kelas 58 senior. Kelas 58 itu berarti beratnya Beratnya 58 ya. Lawannya? Lawannya sempet dari India sih kemarin. Mainnya sekali dari India, terus lagi 3 itu dari Indonesia. Dari Bali Ya. atau dari luar daerah? Dari luar daerah. Ya. Seperti apa rasanya nih? Langsung India loh ya. Agak nervous juga sih lawan India. Tumben lawan musuh dari luar negeri gitu kan. Oke. Ya hampir kalah juga sih. Tapi akhirnya Menang. menang. Wah, tapi akhirnya menang, luar biasa ya. Ternyata hebat ini atlet Bulelengnya. Dan persiapan apa yang mungkin yang sudah dilakukan Immanuel ini untuk menghadapi atau mengikuti kejuaraan internasional tersebut? Mungkin kalau untuk persiapan dari dojang kita sendiri, klub kita sendiri, kita latihan itu selalu intens, jadi nggak berhenti dia. Jadi ikut pertandingan, setelah itu jeda sebentar kita latihan lagi. Karena kalau kita nggak latihan tuh jadi semua itu ngulang dari nol jadi. Iya, berarti continue ya. Ada atau tidaknya kompetisi tetap latihan begitu ibaratnya. Iya, jadi kalau dibilang persiapan itu nggak tahu sih, mungkin udah lama kita persiapannya. Ya, paling untuk persiapan anak-anak yang baru-baru ikut itu dikumpulin mulai 3 bulan itu latihan. Ya. Baik. Berarti nggak begitu terasa sih memang digenjotnya begitu karena memang continue latihan. Nah, karena ini ajang internasional apalagi diikuti oleh 2.000 lebih peserta dari berbagai daerah dan juga negara begitu. Pengalaman apa mungkin yang didapat, karena memang pengalaman yang diharapkan ya? Apa ya, luar biasa sih. Bisa kita tuan rumah dari Bali itu bisa mengundang atlet-atlet yang ada di luar negeri gitu. Oke. Ya. Ada kendala mungkin yang dihadapi saat itu? Atau ada perbedaan begitu? Wah, ini biasanya tidak seperti ini, ketemu lawan-lawan yang berbeda ini jadi seperti itu gitu. Oh enggak, ternyata sama aja. Oke. Ya. Apa mungkin karena vibes-nya kita di Bali ya. Mungkin nggak tahu kalau kita yang keluar apa gimana gitu. Selama ini? Belum pernah keluar negeri sih. Oke. Paling keluar kota oke lah. Oke, tapi ketemu sama orang-orang yang berbeda daerah, apalagi di berbeda negara, itu kan lumayan juga ya. Berarti mentalnya sudah diasah nih. Iya, tidak ada rasa yang maksudnya tegangnya berbeda begitu enggak? Enggak. Baik. Tapi kalau untuk atlet sendiri, perhatian dari pemerintah apa sih yang dirasakan, apalagi kemarin saat mengikuti kejuaraan internasional seperti itu? Mungkin sudah gimana ya? Ya sudah sangat diperhatikan lah ya. Kalau untuk dari atlet. Cuma mungkin dari kalau kemarin saya ikut Popnas, mungkin dari segi support atletnya tuh yang agak
kurang sih. Heeh. Mungkin ya di fasilitasi dari tempat latihan, dari transport latihan. Cuma untuk kemarin berangkat Popnas, uang saku yang dijanjikan sampai sekarang belum keluar gitu. Waduh, nanti kita tagih ini ya. Baik. Oke, baik. Ya, dari Gini Bali sih, dari Pengprov Balinya mungkin. Oke, baik. Tapi kalau kemarin saat internasional rame-rame berangkatnya atau seperti apa di sana? Kita berangkat dari sini rame-rame. Heeh. Ya, difasilitasin. Wah, sudah baik ya berarti ya. Luar biasa ini. Dan hasilnya kemarin yang didapat dari 54 atlet yang dikirim. Oke, ini ke Pak Sanju dulu. Pak Sanju gimana? Pak Komang, bener ya? Komang, Pak Bayu ya? Biasanya Benar. dipanggil Pak Sanju. Sanju. Oke. Hasilnya gimana Pak dari 54 atlet yang kemarin dikirim? Mas ini 16. Untuk kemarin untuk total keseluruhan itu ada kita memperoleh 16 medali emas. Untuk peraknya 21 dan 5 perunggu. 5 perunggu. Wah, luar biasa ya berarti. Ini sesuai target atau gimana Pak sebelumnya? Sebenarnya kita nggak target sih, Bu. Oke. Karena ini kejuaraannya ya open turnamen, jadi kita juga memperbolehkan siapa aja mungkin ya silakan ikut gitu. Jadi tidak ada target tertentu. Baik. Tapi yang ibaratnya ada yang mengejutkan tidak? Ini yang digadang-gadang tidak dapat emas, ternyata dapat emas nih. Ada di kelas senior satu orang. Oke. Jadi mungkin belum ada bayangan sampai ini bakal menang kayak. Tapi ternyata bisa menang. Kemarin lawannya dia juga atlet Popnas lawannya dia. Ternyata menang gitu. Atlet Buleleng. Iya, Buleleng. Baik, berarti harus sering-sering diajak sparring nih berarti ya. Itu pertama kali ikut langsung ke juara internasional atau memang di Buleleng sendiri itu memang jadi atlet yang sudah sering ikut kejuaraan juga? Memang sudah sering juga. Kategori pria, wanita mungkin? Pria juga. Oke, baik. Luar biasa ya. 16 emas, 21 perak 5 dan perunggu. 5 perunggu untuk Buleleng. Dan kalau terkait dengan kepelatihan, ini mungkin akan ke Bu Arya Damayanti ini. Di bidang kepelatihan TI Buleleng seperti apa sih Bu? Ini pembinaan para atlet ini ada klub-klubnya sendiri atau memang sentral semuanya dari 54 atlet itu memang satu tempat? Dari 54 atlet itu sebenarnya ada beberapa yang dari luar, Kecamatan Buleleng, tapi disentralkan untuk latihan itu semua ke Buleleng. Jadi biar latihannya itu bareng juga untuk meningkatkan kompaknya mereka juga sebagai tim. Jadi disentralkan di satu tempat latihannya. Tapi untuk tingkatannya itu kita bagi dua, karena untuk SD dan SMP SMA itu dari segi permainan dan peraturan di lapangan itu agak berbeda, jadi kita split jadi dua. Baik, itu dari klub-klub berbeda. Di Buleleng seperti apa sih kalau pembinaan taekwondonya? Apa ada klub-klub yang membidanginya atau seperti apa? Jadi untuk dojang utama itu ada satu di sini. Terus ada di beberapa kecamatan itu ada yang dibuka juga untuk latihannya. Semua kecamatan di Buleleng sudah ada? Belum semua sih. Kecamatan mana yang mungkin sudah ada? Ada 5, itu satu di Kubu Tambahan ada. Terus Tejo Kule di kota satu, terus di Seririt sama Sukasade ya. Oh, yang sudah ada ibaratnya pembinaan di masing-masing kecamatan begitu. Lumayan juga soalnya Buleleng kan luas, kalau semuanya ke kota Singaraja lumayan juga ini. Kalau untuk latihan biasanya rutinitasnya gimana, Bu? Kalau di klub sendiri kan 3 kali seminggu, cuma kemarin untuk persiapan kejuaraan itu ditambah jadi 6 kali seminggu. Oke, 3 kali seminggu berarti kalau untuk kecamatan-kecamatan juga seperti itu? Ya, jadi mereka ke sini itu 3 kali. Di hari Senin, Rabu, Kamis, sama hari Minggu itu kan 4 kali jadinya. Itu mereka ke sini untuk Selasa, Jumat itu latihan di kecamatan masing-masing. Oke, kalau di kecamatan-kecamatan pelatihannya seperti apa mungkin, atau ada pelatih-pelatih khusus yang memang sudah bersertifikat begitu? Kalau untuk di Buleleng untuk taekwondo gimana?
Kebetulan ini kan pelatihnya yang di pusat ini di split juga ke kecamatan-kecamatan melatih. Oh, Iya. baik. Wah. Kalau untuk di Buleleng sendiri di kota sentralnya di mana kalau untuk Jadi latihannya taekwondo? itu kan sekretariat itu ada di GOR, Mm-mm. tapi untuk kita ada tempat latihan sendiri di Kaliuntu di belakang RS Kertausada itu kita punya tempat latihan sendiri. Biasanya anak-anak untuk persiapan pertandingan untuk yang lebih berpusat lagi latihannya di sana. Berarti antusias masyarakat anak-anak di Buleleng ini luar biasa untuk taekwondo ya. Ya, Memang ada penambahan terus atau gimana nih, Bu? ya kebetulan sudah banyak nih anak-anak baru tuh yang kecil-kecil banyak yang bergabung. Taekwondo. Ya. Wah, luar biasa. Gimana caranya nih agar ketertarikan masyarakat, orang tuanya terutama ya yang mensupport anaknya untuk ikut masuk taekwondo, atau memang dari Pemkab sendiri ini ada trik-trik khusus nih menjaring atlet-atlet ke sekolah-sekolah, atau memang ada cara lainnya atau seperti apa nih kalau untuk kepelatihan? Biasanya untuk promosi kita ada akun sosial media. Di sana biasanya di-share itu untuk ada prestasi atau apa di-share di sana. Jadi kan akses sosial media itu luas. Jadi diharapkan itu bisa sampai ke anak-anaknya, mungkin terus orang tuanya tertarik itu melihat, terus akhirnya didaftarkan begitu. Oke, luar biasa taekwondo Buleleng. Saat ini mengayomi berapa atlet jadinya, atau yang dibina begitu? Ada di data tidak, atau mungkin seperti apa pendataannya? Iya, di data biasanya dicatat ya. Ada sampai ratusan berapa begitu? Iya sih. Tapi untuk untuk totalnya itu sekitar 300-an. 300-an kalau untuk berarti seluruh Buleleng begitu segitu. Ya. Oke, baik. Nanti kita akan berbincang lagi pendengar, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan juga terkait dengan Pemkab TI Buleleng ya, karena kemarin memang sebanyak 54 atlet pengurus Kabupaten Taekwondo Indonesia Pemkab TI Buleleng ini dikirim untuk mengikuti kejuaraan taekwondo internasional yang dihelat di Pemkab TI Badung dari tanggal 13 hingga 15 Oktober 2023. Dan dari evaluasi yang tersebut tadi juga sempat disampaikan memperoleh 16 emas, 21 perak dan 5 perunggu. Wah, luar biasa. Anda bisa bergabung bersama kami juga pendengar. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, tanyakan di line telepon 0362246644 atau mungkin di WhatsApp kami di 081139999790. Mohon izin untuk menyapa pendengar juga ya, untuk para narasumber pagi ini. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Iya, kalau sudah masuk mungkin lebih dekat dengan suara teleponnya Bapak. Mensubuh Pak. Oh, nggih, Pak Made Riba silakan. Halo. Nggih. Langsung Pak Made, mungkin ada yang ingin disampaikan niki. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mbak TI. Ya, Taekwondo kan Mbak TI. Siapa nih? Mbak TI Taekwondo ya. Ini di studio ada Heni Bapak, untuk narasumbernya ada Arya Darmayanti bidang kepelatihan, ada Pak Komang Sanju di bidang perwasitan. Niki ada atlet Popnas TI Bali, juga ada Immanuel Kevin Nugraha juga hadir Bapak. Ada Ketua Umum Pemkab TI Buleleng juga hadir, Bapak Ida Bagus Gede Surya Barata juga hadir Riki. Iya. Ampurnya yang aku bingung nih. Mana main ini ngetemel berdirinya apa? TI Taekwondo Indonesia. Karena saya memang dulu deh ya, Ibu narasumber, Bapak narasumber. Itu tahun 80-an 90-an anak-anak saya itu masih SLTA, makanya terjun di perkembangan Kempo. Astunggara harapan saya Ibu ya, Bapak ya, anak-anak kita setelah yang gemelan, yang batis perlu sesuap nasi untuk kelanjutan hidupnya. Astunggara pemerintah kita memperhatikannya. Waktu tahun 93 anak saya pulang dari PON itu aja menghadap Bupati Singidang dulunya Pak Mataman Megayo kan ono daerah. Astunggara sekarang. Tapi anak saya itu nasional bagus.
dan teman waktu itu dari Peguyangan nih, Pak Mindre itu pegawai agraria, dia beritahu ada lowongan di agraria yang lamar di Provinsi Bali kayak. Dan syukurlah makanya sampai sekarang. Anak saya itu di Bangli sekarang, Bapak Ibu ya. Berarti sudah ada perhatian, kalau saat ini sudah ada perhatian untuk para atlet ya Pak Made ya berarti ya. Waktu dulu enggak ada. Oh kalau dulu belum. Anak saya ngelamar misalnya ibu, syukur anaknya Pak Mindri itu ikut ngelamar, anak dia apa yang ngelamar. Dapat. Nah, makanya tugasnya di Bangli sampai sekarang. Oke. Baik. Nggih, ampun nggih. Ya. Mudah-mudahan makin niki bapak-bapak gelai pengerti kita itu Pak ide bagus sudah berarti kan ring dinas nih. Nggih. Kita tunjukkan Dinas Pendidikan nggih. langsung kare anak-anak kita yang bisa direkrut nanti bang, ada sesuap nasinya nantinya. Mohon maaf Bapak Ibu narasumber, wah ini Kementerian Kemandan Nimbrung Suksema Pak Made. Santi. Suksema Pak Made Ribe. Nah, Pak Made memperhatikan ini, semoga para atletnya diperhatikan begitu dari segi nantinya pekerjaan lah, atau mungkin dari sekolah ya, dari sekolahnya begitu dibantu juga Niki. Baik, di belakangnya Pak Made Ribe, pendengar ada selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Mbak Heni. Selamat pagi. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Terus Om Swastiastu ya. Thank you, Swastiastu. Dari Ramadan Mbak Heni. Pak Ramadan ya, silahkan Pak Ramadan. Ya, dan juga salam untuk olahraga ya untuk Mbak atau adik narasumber dan narasumber ada berapa ya? Ada 4 jadinya di sini. Oh, ada 4 lah. Ya. Mantap ya. Salam semua. Pokoknya salam olahraga deh ya. Ya. Jadi begini, mungkin saya mau sedikit tanya latihan ya, kekuatan tulang dan otot-otot agar mendapatkan bentuk tubuh yang ideal sebagai seorang atlet olahraga keras. Seperti salah satunya kan taekwondo dalam hal ini ya, taekwondo ya. Ya. Bagaimana takar menu makanannya, isinya vitamin, kemudian yang ideal dan baik untuk kesehatan itu, tulang dan otot. Itu berapa jam sih latihannya jika total dalam seminggu itu berapa jam yang ideal, yang sesuai aturan kesehatan. Jadi tidak kalah penting itu juga posisi dan cara mengangkat beban sesuai usia, tinggi badan, berat badan dan sebagainya. Karena atlet itu kan harus bertubuh ideal. Karena itu menunjang kekuatan tulang dan tubuhnya. Kebetulan hari ini kan hari peringatan osteoporosis sedunia kan? Iya benar. Iya, nah itu jadi bagaimana? Karena kekuatan itu ada pada tulang dan otot. Kalau cuma tulang otot kurang kuat, daging yang banyak dan tidak ideal, itu gimana taekwondonya? Itu nanti akan gagal itu, ya. Jadi gimana cara latihannya yang sesuai kesehatan, petunjuk kesehatan dan latihan secara rutin. Kalau olahraga sekali-sekali kan nggak bisa ya, olahraga itu kan harus berjenjang ya, terus menerus ya secara rutin. Ya gimana merawat tubuh itu yang ideal. Baik. Ya, kalau tidak usah sampai kayak binaraga, cukup sedikit keluar otot di perut kah, di belakang itu sedikit udah bagus. Yang penting ya gitu. Baik. Untuk olahraga keras. Terima kasih, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Terima kasih Bang Ramadan ya. Karena pas hari ini hari osteoporosis sedunia ya. Apalagi untuk para atlet taekwondo, banting-dibanting ini harus kuat juga ini tulang dan ototnya. Nanti kita akan tanggapi pendengar, tapi sebelum itu mungkin kita akan jeda sejenak dulu. Nanti kita akan kembali dalam dialog Hai Balik Engke. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mbak, minggir Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh Mbak? Loh piye toh Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini loh belum laku-laku. Aku itu salah buru-buru loh Mbak. Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih Mas? Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar. Ini kenapa sih Mas Mbak kok pada ribut? Ini loh orang Masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Lah dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya. Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor loh, malah diganggu. Wong dodolan ora iso ngomong. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan. Lah terus aku harus jualan di mana loh?
Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan? Ayo, Mak. Ayo. Ayo Joya, tak pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari. Olahraga lah Makcik Leha, supaya sehat. Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja. Ai musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat. Imun? Apa benda tu? Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja. Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun. Ha, itulah maksud saya. Yelah Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu. Berlaki? Tak berlari. Tunggu Joya, tunggu. Saya nak ikut juga. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran, jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon, bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Deksri 085 338 912 111 atau Dewa 081 54 706 806. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda kembali bersama kami dalam dialog Hai Balik Kengken, evaluasi kejuaraan internasional Pengkap TI Buleleng. Ya, kita masih berbincang bersama Arya Darmayanti di bidang kepelatihan TI Buleleng. Hadir pula Komang Sanju Bayu Mustika, atlet sekaligus bidang perwasitan TI Buleleng, dan juga bersama atlet Popnas TI Bali, Immanuel Kevin Nugraha. Dan hadir pula di studio Pro 1 RRI Singaraja Ketua Umum Pengkap TI Buleleng, Bapak Ide Bagus Gede Surya Barata. Selamat pagi Pak Bagus, terima kasih sudah bisa hadir juga di RRI pagi ini. Selamat pagi Mbak Eni, selamat pagi pemirsa ya. Luar biasa, ini atletnya sudah ikut hadir, dan juga ternyata kepengurusan ini di bidang kepelatihan, perwasitan. Ini anak-anak muda semua ya Pak Bagus ya. Iya. Dan tadi ternyata ini masih kuliah juga gitu. Okay. Ada yang baru lulus juga katanya. Betul. Ya. Berarti di kepengurusan TI Buleleng ini regenerasinya sudah begitu. Iya betul Mbak. Luar biasa Pak Bagus. Dan tadi sempat kita hadirkan juga para pendengar yang ingin ikut bergabung. Tadi ada Pak Made Ribe yang sudah masuk, dan juga ada Pak Ramadan. Pak Made Ribe tadi menyinggung terkait dengan perhatian untuk para atlet begitu. Dan semoga harapannya para atlet ini diperhatikan, mungkin dari segi jenjang pendidikannya atau mungkin dari ketersediaan lapangan kerja begitu. Nah, seperti apa Pak Bagus kalau saat ini Buleleng? Kalau kami kebetulan juga bertugas ya di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Buleleng. Kalau dari sisi kebijakan, pemerintah sih nampaknya sudah menyiapkan itu. Dan kalau kita rasakan anak-anak kita yang kebetulan ada di taekwondo, kemudian juga mungkin di cabang olahraga lain sudah mendapatkan kesempatan untuk itu. Yang pertama, mereka sudah melakukan pilihan bahwa mereka menekuni salah satu cabang olahraga yang mereka suka. Kemudian dari mereka proses menekuni itu, mereka tekun berlatih sehingga menampak prestasi. Nah, dari prestasi yang mereka miliki dari pemula, kemudian junior menjadi senior, itu mereka berproses dari tingkat misalnya sekolah dasar ke SMP, SMA, atau SMK, bahkan perguruan tinggi. Nah, dari situ kita bisa lihat apa yang mereka raih itu kita berikan prioritas. Salah satunya untuk bisa tiket ke sekolah yang mereka inginkan. Jadi melalui jalur prestasi. Nah, ini kan sudah apresiasi.
nanti ke depan ketika mereka sudah menyelesaikan studi gitu, mereka bisa nantinya lebih meningkatkan prestasi dan membawa nama daerah, nama Bali, nama Indonesia bahkan ke internasional. Tentunya pemerintah tidak lepas tangan, pasti akan memberikan reward sesuai dengan tingkat prestasi yang mereka peroleh. Dan ini mungkin sudah kita lihat ya. Kita sangat optimis sekali nanti anak-anak taekwondo yang berprestasi bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia, pastinya nanti akan mendapatkan reward yang setimpal dari pemerintah. Dan itu kita lihat juga di cabang-cabang lain yang sudah berprestasi. Itu pasti sama pemberlakuannya seperti itu. Dari itu jangan kita pesimis, kita tunjukkan dulu semangat kita untuk bisa memberikan yang terbaik atau menunjukkan yang terbaik kepada dunia, kepada daerah, kepada Indonesia, pastilah kita akan mendapatkan reward yang semestinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga di kepengurusan mencoba memberikan ruang kepada anak-anak muda yang getol masih dengan taekwondo, dan ternyata itu memberikan vibrasi yang positif kepada anak-anak yang lebih junior, lebih kecil gitu. Kita tercatat kita punya sistem namanya TIS, itu terekod semua dari sabuk putih sampai senior, ada 316 atlet yang kita miliki, termasuk juga pelatihnya ada, kemudian juga wasitnya ada. Jadi teman-teman itu ada yang kita kelaskan juga untuk yang nantinya mereka akan tampil menjadi yang terbaik, misalnya di ajang Porprov, kemudian ada juga kemarin Kevin ikut di Popnas seniornya dulu, ada juga di Popnas 2 ya, April sama Tina, dan sekarang mereka berdua sedang mengikuti TC di Denpasar untuk BK PON, persiapan babak kualifikasi PON seperti itu. Ada yang ikut BK PON juga, berapa atlet Pak kalau dari Buleleng? Kita 2 untuk taekwondo. Kategori putra, putri? Putri, kebetulan yang kemarin putri. Sekarang susul seniornya, juniornya ada Kevin. Ada kemarin di gini kita ada atlet kita cedera ya. Jadi sudah dalam proses penyembuhan, tapi semangatnya masih tinggi. Dan Hastungkare semua berproses, semua berjalan lancar, dan anak-anak tetap semangat seperti itu. Tetap semangat. Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan orang tua. Ini supportnya luar biasa nih. Kemarin kita memberangkatkan 54 atlet ya. Itu kalau tanpa dukungan orang tua kita belepotan semua gitu. Ternyata semua bisa teratasi dengan baik. Mereka ngecamp kurang lebih selama 4 hari di Denpasar gitu. Bisa dibayangkan 54 anak ya yang harus kita, dan itu kebanyakan yang SD, SMP. Jadi ya semuanya sudah bisa kita dukung orang tua luar biasa sekali. Ada atensi, tidak hanya berupa istilahnya menitipkan anaknya untuk kita gembleng, tetapi juga mereka intens untuk memberikan support yang penuh kepada mereka. Makanya tadi kaget juga, lumayan banyak ya berarti atlet yang dikirim. Wah, dana Pemkab TI-nya lumayan gede nih. Ternyata itu juga support orang tua juga, Pak. Orang tua, ya pasti ada di situ, ada, kita sampaikan aja, kita terbuka seperti ini, ada berminat, kalau berminat kita fasilitasi dari sisi komunikasi dan koordinasi, kemudian dari sisi pembiayaan yang diperlukan, ayo kita rangkul sama-sama. Nah, ternyata di situ tanpa kita duga ternyata, oh saya siap memberikan support transport gitu. Jadi ternyata bisa berkurang lagi. Nah, seperti itu, jadi enak semuanya, mengalir begitu saja. Bahkan orang tua juga ingin menawarkan ini kepada sekolah-sekolah di mana anak-anak mereka bersekolah gitu. Kalau belum ada ekstra ini, mau enggak dibuka ini ya? Kita pertimbangkan dulu nanti seperti apa kebutuhan pelatih terutama kan. Kemudian kebutuhan sarana seperti itu. Itu yang menyebabkan Patas ini antusiasnya luar biasa kalau untuk taekwondo ternyata Buleleng. Kita punya banyak taekwondo kids ya, yang kecil-kecil itu ya, jadi luar biasa antusias dan semangat mereka untuk berlatih. Gitu. Oke, baik. Dan semoga dengan begini nanti atlet-atlet taekwondo Buleleng itu tidak sampai keluar Buleleng begitu. Setelah jadi begitu kan biasanya begitu Pak Bagus. Setelah jadi atletnya malah memilih untuk keluar Buleleng begitu. Tapi kalau tadi dikatakan begitu support luar biasa dari Pemkab Buleleng, Pemkab TI Buleleng, semoga dengan begitu atlet-atlet Buleleng tidak sampai keluar Buleleng. Ya, benar. Dan ini beliau ini buktinya. Kalau ini Arya dari kelas berapa kemarin? Dari kelas 4 SD. Oke, sampai sekarang ya. Kalau Kevin?
Dari TK nol besar. Oh. Umur 6 tahun. Itu, jadi seperti itu. Baik, kecintaannya. Baik. Tadi juga Pak Ramadan melirik terkait dengan latihan. Ya, betul. Karena memang taekwondo kan olahraga keras juga ya Pak Bagus ya. Latihannya seperti apa? Ini kalau untuk Buleleng support dari segi mungkin gizi, hal-hal seperti itu ada perhatiannya juga Pak? Apa cuma latihan fisik aja digembleng atau seperti apa kalau Pemkab TI? Ya sama dengan olahraga bela diri lainnya ya. Jadi TI Buleleng sangat memperhatikan dari sisi kondisi atlet, terutama saat latihan. Nah, di pusat latihan kita itu ada beberapa alat-alat yang mendukung untuk mereka bisa melakukan gerakan yang sesuai dengan standar yang kita miliki. Dan tadi pelatihnya lewat sabun putu, sabun-sabun yang lain itu sudah mengarahkan sebuah kurikulum lah ya, kita anggap aturan itu seperti apa. Bahkan mereka ketika melakukan sentralisasi itu khusus untuk kegiatan-kegiatan yang memang memerlukan konsentrasi penuh, mereka harus kita camp. Dan kemarin untuk kelenturan, kemudian untuk kekuatan fisik, daya tahanan fisik itu mereka kita adakan pelatihan-pelatihan dengan teknik-teknik tertentu seperti itu. Ada ya paling sedikit ekstrim ya kita rendam dengan es lah gitu. Jadi masuk ke bak ya Ben ya. Kita seperti itulah teknik. Jadi itu sudah diatur sedemikian dan itu sudah sesuai dengan SOP gitu. Jadi mereka bagaimana untuk mencegah kram seperti itu. Secara teknis sih sabun-sabun pelatih memang sudah siap untuk melakukan itu. Oke. Dari segi asupan nutrisi Pak, mungkin ada pembinaannya juga terkait itu atau bagaimana? Kita mengarahkan. Jadi orang tua lewat forum-forum grup WA itu kita informasikan kalau si A, si B, si C akan mengikuti ini, mohon diperhatikan asupan nutrisinya. Tapi kalau secara khusus sih tidak kita berikan ginilah ya. Yang penting orang tua yakin bahwa anaknya harus baik nanti gitu, optimal. Dan sampai saat ini sih tidak ada ketika akan berangkat berlaga mereka gagal karena sakit gitu. Jadi seperti itu. Ketika warningnya tadi disampaikan oleh Arya 3 bulan sebelum kita ini sudah prepare kita. Terus intensitas latihan dari mungkin 3 kali seminggu, kemudian lebih intens sampai akhirnya kita jeda di saat mau berangkat kita berikan hari tenang. Jadi mereka tidak dibebani lagi latihan kurang lebih 1-2 hari gitu. Langsung berangkat, kita ada pelepasan kemarin, kemudian kita berangkatkan mereka. Oke, luar biasa dan hasilnya juga ya lumayan Pak ya. Mengejutkan banyak ini kemarin walaupun open ya. Open kan mereka dari 2.000 peserta itu antusiasnya mereka bisa bergabung dengan seluruh dunia. Kurang lebih 5 negara kemarin ya yang confirm hadir dan itu ada yang ketemu memang dari luar negeri, ada yang ketemu Indonesia. Dan ini kita sih harapannya mereka sudah mendapatkan semacam pengalaman ya, jam terbang lah, menambah jam terbang. Di samping juga antusias dari orang tua melihat bagaimana perkembangan kepelatihan anaknya di TI itu sendiri. Ya. Tidak hanya latihan terus tapi nggak pernah diajak tanding ini. Kemarin sekalinya tanding langsung internasional, langsung lawan India katanya gitu. Sudah, kalau nggak dikasih kesempatan itu nanti temannya di sekolah ditanding. Tidak boleh Pak ya, berarti baik. Iya, satu di WhatsApp ada Pak Romi mengirimkan WhatsAppnya, olahraga seni bela diri asal Korea Selatan, taekwondo. Sejak kapan katanya masuk ke Buleleng? Sampai saat ini berapa jumlah anggota di Buleleng dan tingkat kepengurusannya apa sudah sampai di tingkat desa atau hanya tingkat Pemkab? Apa tidak ada niat untuk menyelenggarakan pertandingan tingkat nasional di Buleleng sekaligus memajukan kepariwisataan di Buleleng biar tidak ke Badung katanya Pak, biar sendiri ya. Kemudian selamat pagi untuk narasumber, mau tanya umur berapa boleh ikut, dari usia berapa katanya boleh ikut taekwondo dan umur berapa berhenti ikut. Ini juga taekwondo sama dengan pencak silat nggih atau bagaimana? Nah, serupa tapi tak sama mungkin ya. Baik, mungkin langsung ditanggapi Bapak, silakan. Iya, terima kasih. Jadi kalau taekwondo itu sudah ada sekitar tahun 98 kalau nggak salah di Buleleng. Kalau saya generasi kedua kepengurusan karena ketiga kalau nggak salah. Saya bergabung kemarin di 2021. Kalau teman-teman ini sudah kayak Kevin ini kan sudah dari TK itu sudah ada. Jadi sudah lama di Buleleng. Jadi tidak baru ya.
Cuman sekarang ngehits nih lagi banyak yang anak-anak yang tertarik untuk itu. Kemudian dari sisi pelaksanaan kejuaraan, ya kita memang karena kejuaraan ini memerlukan sebuah selain sumber daya anggaran, kemudian sumber daya sarana, itu juga sumber daya manusianya. Nah untuk itu Buleleng kita belum siap untuk itu. Sedang kita kader-kader sehingga nanti teman-teman bisa nantinya lebih fokus bisa melaksanakan minimal ada ke Jurprop gitu, ada ke Jurwil, ke Jurnas. Nah sifatnya yang open seperti di Badung itu memang kita sangat ketat dan PB pun itu memberikan izin prinsip itu tidak serta-merta ketika kita mau itu langsung ada seleksi yang sangat ketat untuk itu. Kemudian dari sisi kepengurusan kita sudah ada masih ada satu pusat di Buleleng itu namanya kita timnya Bulldog gitu. Buleleng Dogen ini sudah ada dan di kecamatan itu baru pusat-pusat latihan. Belum kita bentuk dojang sama tempat latihan kita dojang sebenarnya. Itu belum kita pusatkan, kemudian kita ikut dalam program di sekolah melalui ekstrakurikuler. Itu sudah berjalan. Tidak jarang juga ada instansi dari sisi TNI, Polri gitu ketika ada kegiatan untuk bela diri kerjasama dengan kita. Ya Sanju kemarin di sana Kompisi gitu. Jadi ikut di sana untuk melatih, kemudian untuk ujian kenaikan tingkat kita ikut seperti itu. Kemudian kepengurusan sudah, kemudian keanggotaan kita terprogram dalam satu aplikasi yang namanya TIS Taekwondo Indonesia spot gitu, information spot gitu. Jadi di sana kita terrekod semua. Jadi ada sebanyak 316 sekarang yang masih terdaftar. Nah, nanti kita tunggu perkembangannya seperti apa. Nanti mudah-mudahan bisa lebih banyak dan antusiasnya adalah adik-adik kita yang muda-muda ini nanti semangat untuk bisa menjadi pelatih-pelatih gitu. Ya, jadi karena ada sertifikasi juga kan seperti itu. Kemudian kalau yang tadi umur berapa? Nah ini teman-teman di pelatihan bisa memberikan informasi mungkin Arya. Oke, baik. Arya kalau untuk pelatihan nih dari umur berapa nih? Karena tadi juniornya ada 5 tahun juga ada berarti ya? Iya, yang sejauh ini yang paling kecil itu 5 tahun ada. 5 tahun itu bisa dikoordinir tidak Pak? 5 tahun ini kan ibaratnya masih suka main begitu. Ya karena kebanyakan mungkin ya, artinya banyak mereka ketemu teman ketika diarahkan juga kayak kakak-kakaknya gitu, mereka mau nurut. Silakan ya nama. Ya kebetulan kemarin ada yang 5 tahun, terus kelas 2 SD ada juga kelas 1 ada. Kebetulan yang kecil-kecil itu saya sendiri yang pegang, dan saya pakai pendekatan gimana biar bisa saya jadi temennya, jadi mereka nurut dikasih tahu. Oh baik. Terus daya tangkapnya juga mengejutkan cukup tinggi ya. Jadi dikasih tahu sekali, oh langsung ngerti gitu. Baik, malah lebih bagus berarti ya kalau anak-anak diarahkan ke taekwondo berarti. Iya. Agar tidak asal main aja, tapi ini memang terasah begitu ibaratnya. Jadi karena mungkin ya temennya banyak juga, jadi mereka ada gini juga di antara berteman itu ada kompetisinya juga mereka. Jadi semangat latihannya karena itu, bisa nendang lebih tinggi dia, aku harus bisa juga. Ada perasaan begitu di antara anak-anak itu. Oke, baik. Tapi tergantung pelatihnya juga mungkin ya. Pendekatannya berbeda nih seperti tadi disampaikan. Wah, luar biasa. Dan kalau untuk di desa-desa ada atau memang per kecamatan begitu dojonya atau seperti apa? Sejauh ini masih di kecamatan, kalau untuk ke desa-desa itu belum. Mungkin nanti sarannya ini ada di desa-desa katanya. Baik. Satu pendapat lagi di 24644 mohon izin untuk menyapa. Selamat pagi Pro 1. Halo. Pak Made hadir lagi. Silakan. Mungkin ada yang nungka nih tadi Pak Made. Maimboh niki. Nanya yang pertama Ibu narasumber, Bapak narasumber. Ini tunggu silasian. Tempat latihannya di mana? Kan Bisa langsung aja jawab apa-apa. Ya, baik. Ada lagi Pak Made? Ada, Beliau. Napi durus umon. Ane kaping kali ketua ya.
Saya tahun 5, yang kelahiran tahun 40 berapa? Jauh sekali Pak Made. Bukan jauh. Benapi nih Ki. Ada dulu yang bernama Kung Tao. Bapak saya kebetulan punya sahabat orang-orang Cina. Jadi kalau tur di nada di depan rumah saya, kadang-kadang sambil ada ngopi Oke, nggih. Dia orang Blok Gajum boleh Mai. Baik. Buka juga sekarang. Kemudian paman saya Ketuk Daud namanya itu pesilat Bali pada tahun 50-an. Nah, ya. Wakil Bali untuk di Tabanan bertanya ini. Makanya saya kalau tahu ini latihan, ada. Jadi yang saya kenal makanya saya bilang tuh. Iya. Basisnya ini, kemudian self defense. Sukses semua Pak Made. Ya, Tapi yang penting DJ latihan. Ya, nanti biar Pak Made bisa lihat latihannya seperti apa. Rahayu Pak Made, sukses semua. Tempat latihannya di mana Niki? Di mana biasanya sentralnya? Silakan Arya. Jadi untuk tempat latihan itu di Gor Banapatra. Setiap hari? Setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu. Waktunya? Waktunya itu jam 4 sore. Jam 4 sore. Bisa dicek ya Pak Made Ribe tempat latihannya. Ini ada khusus pertanyaan untuk Immanuel katanya. Dari kecil sampai sekarang masih eksis ikut taekwondo. Apa yang membuat ketertarikan dengan taekwondo katanya? Ya, mungkin kalau dari saya sendiri, saya belum mencapai target yang saya inginkan gitu. Targetnya apa nih? Mungkin kalau dulu target saya pengen jadi atlet mewakili Bali. Sekarang saya punya target baru nih gitu. Saya pengen mewakili negara Indonesia gitu. Wah, kita doakan semangat terus ya. Tentu dengan dukungan berbagai pihak juga. Satu penelpon kita sapa dulu di 2444. Selamat pagi Pro 1. Win Maimu. Aduh, punapi nih Ki. Ya. Saya tidak mulai di gor yang mana? Gor Banapatra Pak Made. Tangkil Mbak Eni dan ke gor. Pernah. Oh, maksudnya yang manaan begitu ya karena ada. Oke. Nggih. Yang mana? Iya, siap. Terima kasih. Nggih, sukses semua Pak Made. Nah, lebih spesifik lagi nih, gor yang bagian mana ini untuk taekwondonya? Untuk taekwondo itu gornya ada di tempat latihannya di gornya untuk yang pelatihan voli basket yang gitu. Jadi kan ada gor bela diri memang khusus kan gitu. Kemudian di gor itu ada beberapa cabang olahraga yang memanfaatkan gor voli basket itu. Salah satunya taekwondo ada di sana, ada dengan karate. Karena gor bela diri kita yang ada di timur itu tidak cukup menampung karena banyak sekali cabang olahraga bela diri. Sehingga di situ udah bersama. Kemudian ada tempat pemusatan pelatihan kita itu ada di Kaliuntu Dojangnya ada di Kaliuntu. Itu berbarengan atau satu area dengan Pertina Buleleng. Ya, untuk olahraga tinju itu kita satu area di sana di sebelah kantor lurah ya Kaliuntu seperti itu. Jadi jalurnya lewat Kertausada masuk, kemudian belok kanan sedikit di situ. Nah kita sering di situ untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemusatan latihan. Untuk latihan pembinaan itu awal kita seperti yang disampaikan Arya tadi. Oke, berarti ada yang di gor. Ada yang di Kaliuntu juga begitu ya. Kalau di Kaliuntu rutin juga Pak? Iya, rutin. Waktunya sama? Sama. Di selang-seling itu. Kadang yang lebih senior di sana kita arahkan. Yang junior nanti mereka di gor dulu gitu. Kemudian untuk di kecamatan itu kita bersama dengan sekolah-sekolah. Jadi pemusatan latihan nanti di mana sekolah yang membuka ekstra gitu kita arahkan di sana. Kita ada kerjasama dengan sekolah yang mau membuka ekstra taekwondo itu anak-anak di sekitarnya itu bisa kita arahkan di sana. Oke. Tadi Bu Made belum terjawab ini katanya taekwondo sama dengan pencak silat. Lebih spesifiknya seperti apa katanya olahraga taekwondonya? Ya, ayo, silakan yang mana ini? Baik. Secara spesifiknya perbedaan dari taekwondo sama silat itu kan mungkin dari segi teknik ya, dari segi teknik. Jadi kalau silat itu kan untuk segi mungkin serangannya itu kan boleh menyerang bagian bawah, badan bagian bawah gitu. Sedangkan untuk taekwondo sendiri itu dari badan ke atas, dari badan ke atas sampai kepala itu boleh. Tapi untuk badan ke bawah itu nggak boleh kayak itu. Contohnya banyak sih perbedaannya mungkin dari segi teknik. Kalau bilang kita bicara teknik banyak sekali. Mungkin kalau silat itu ada bantingannya,
ya sapuannya istilahnya. Kalau di taekwondo itu tidak. Itu ada pure memang kaki. Pure kaki. Tendangan ya, begitu. Tidak ada banting-membanting begitu ya. Baik, ini malah tadi bilang dibanting-banting, ternyata tendangan begitu ya. Pantas tadi dikatakan Arya semakin tinggi tendangannya, itu satu kebanggaan juga begitu untuk anak-anak. Wah. Baik, jadi ada perbedaannya Bu Made, semoga terjawab ini ya. Baik, kemudian di WhatsApp kembali, prestasi yang diraih Taekwondo Buleleng sudah sampai mana katanya Niki? Iya. Kalau sampai saat ini kita untuk di ajang provinsi Buleleng itu dari beberapa tahun belakangan kegiatan Porprov kita tetap di peringkat 3 umum, juara 3 umum. Kemudian kalau di nasional ini anak-anak kita baru bisa sampai ke Popnas ya. Sekarang ke BK PON. Astungkara nanti mudah-mudahan bisa sampai tembus PON ya. Ke depan nanti Astungkara bisa seperti Kevin nih punya target yang tantangan yang berat dan dia harus jalani ya. Astungkara bisa membawa Buleleng Indonesia ke kancah internasional. Itu semangat atlet Pak. Lebih dan lagi tidak puas dengan satu tingkat saja begitu. Betul. Baik, tapi kalau untuk sarana prasarana yang dimiliki Buleleng apakah sudah cukup begitu, apalagi dari segi dana yang dihadirkan untuk dari KONI ke PKTI seperti apa Pak? Ya, kita sangat bersyukur sekali kepada pemerintah Buleleng dan KONI Kabupaten Buleleng bisa memfasilitasi sampai saat ini semua cabur terutama Taekwondo itu bisa diberikan fasilitas sarana. Pertama adalah tempat latihan, termasuk juga tempat pemusatan latihan. Yang berikutnya adalah sarana prasarananya, sarana untuk berlatih itu kita banyak dibantu, termasuk juga bagaimana alat-alat yang dibutuhkan dan juga mohon izin menginformasikan juga kita itu di Taekwondo itu sangat identik dengan digital. Jadi body ini terkonek semua dengan alat-alat termasuk helm. Kalau misalnya tendangan masuk itu sudah langsung poinnya kelihatan gitu. Jadi kan itu sangat sensitif sekali dengan digital. Nah itu lumayan juga sebenarnya harganya. Tapi dengan KONI itu kemarin kita dibantu itu. Mudah-mudahan ke depan karena kan yang namanya digital ada masa ekonomisnya ya. Harus mereka perbaikan, harus mungkin sudah ganti masanya gitu. Yang seperti itu kita upayakan adakan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Salah satunya adalah induk olahraga kita di KONI seperti itu. Jadi sudah mencukupi sih sarana saat ini. Dan ada peremajaan juga alat sepanjang kita bisa misalnya samsak ya, target juga masih bisa kita perbaiki ya kita pelihara gitu. Kalau memang sudah rusak ya harus kita ganti seperti itu. Baik, memang sudah terjamin begitu ya. Tidak terasa sampai jam 10, mungkin target selanjutnya seperti apa nantinya untuk para atlet, dan dari kepelatihan dulu deh. Mungkin ada target jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa dari bidang kepelatihan TI Buleleng yang akan dipersiapkan untuk para atlet-atletnya. Silakan Arya. Baik, terima kasih. Jadi harapan kedepannya bisa atlet-atlet yang sudah bergabung itu bisa lebih banyak lagi ikut event-event, terus tingkatannya juga semakin tinggi seperti kata Kevin tadi, bisa mewakili Indonesia. Terus diharapkan juga untuk atlet-atletnya semangatnya semakin tinggi, latihannya itu jangan istilahnya males-malesan ya, tetap continue, jangan ada stop-stop. Terus untuk orang tua agar kedepannya dukungannya dipertahankan bahkan atau bisa ditingkatkan lagi ya. Terus diharapkan juga untuk mungkin Bapak Ibu atau ada anak-anak yang mendengarkan bisa gabung ke kita di Taekwondo, bisa datang langsung ke GOR. Yuk kita sama-sama latihan. Nah, yuk sama-sama latihan, makin banyak juga ini. Kalau dari Sanju silakan. Mungkin ada closing statementnya, mungkin apa yang akan diperhatikan ini untuk para atlet. Mungkin menambahkan sedikit dari punya Arya ya. Nah, mungkin untuk jangka panjang ke depan ya. Ini karena kita kan di Buleleng seperti dibilang tadi belum semua kecamatan yang kita sempat ada. Jadi kita harapkan untuk ke depannya nanti kita bisa menjangkau semua kecamatan untuk dojang taekwondo itu sendiri. Nah, jadi untuk misalnya di timur itu ada Tejokule, jadi yang di timur itu gampang ikut latihan. Mungkin nanti dari barat itu ada di Seririt, jadi gampang juga nanti kan ketika ada turnamen nantinya bisa kita sentralkan di Singaraja kayak gitu.
ya itu sih harapannya kedepannya bisa menjangkau semua kecamatan nanti. Masing-masing kecamatan, masing-masing desa juga agar tersalurkan, agar tidak ada tawuran-tawurannya lagi atau perkelahiannya lagi begitu, karena viralnya di Buleleng itu kota petarung katanya. Aduh, mending disalurkan ke taekwondo saja. Betul. Suka nendang, tendangnya di taekwondo begitu ya. Kebetulan juga di taekwondo kan banyak sekali eventnya. Bahkan bisa setahun bisa 3 kali, 4 kali itu. Jadi ya kenapa nggak disalurkan aja? Iya, prestasinya dapat gitu ya. Baik, gimana Immanuel Kevin Nugraha? Ayo, ini targetnya nanti gimana nih? Apa yang diperlukan? Ayo katakan langsung ini untuk menunjang prestasinya. Untuk kedepannya sih pengennya untuk anak yang kecil. Saya kan kebetulan juga ngelatih nih. Saya ngelatih di dojangnya, di klubnya. Ya, saya ngelatih yang di GOR ya. Saya pengennya sih anak-anak yang kecil-kecil itu loh. Karena kan anak-anak yang kecil-kecil itu sering ketemu teman-temannya di sekolah dasar. Saya pengennya anak-anak tuh kayak ngerangkul, ngajak teman-temannya itu loh untuk bergabung gitu loh. Mungkin ya di pikiran anak-anak kecil itu kan masih pengen main. Cuma bantuan juga dari orang tua, kenapa nggak salurkan anaknya ke taekwondo, karena kalau diasah dari kecil nanti besarnya itu beda gitu loh. Lain kalau baru joinnya itu dari udah besar gitu, beda kelenturannya mungkin ya, kekuatannya gitu ya. Mungkin dari segi tekniknya lebih matang ya. Karena Kevin sudah merasakan hal itu. Kalau dari kecil dibina beda nih rasanya kalau sudah gede. Mungkin bisa dibilang udah lebih siap duluan gitu. Baik, luar biasa Pak Bagus. Siap. Sebagai closingnya Pak Bagus untuk meningkatkan prestasi juga dari TI Buleleng ini seperti apa Pak Bagus? Upaya kita adalah memberikan ruang kepada teman-teman ya, terutama yang sudah berlatih lama itu untuk bisa mengikuti ajang taekwondo yang dari sisi kejuaraan-kejuaraan yang sudah kita lihat selama ini, semakin sering untuk memberikan mereka untuk ikut dalam ajang-ajang event-event di taekwondo untuk yang baik dari regional maupun internasional. Jadi yang kedua, memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang muda ini untuk bisa mengarahkan nantinya adik-adiknya untuk bisa seperti apa taekwondo kekinian itu seperti apa, di bawah bimbingan kita semua sabum-sabum yang senior-senior itu akan mengarahkan dari sisi etika seperti itu. Jadi tidak bisa kemampuan yang prestasi yang kita miliki itu hanya untuk prestasi semata, tetapi tidak meninggalkan karakternya. Jadi harus tetap istilahnya berprestasi dan berkarakter yang baik. Itu kita dapatkan di sini. Luar biasa, semoga taekwondo Buleleng ini makin berjaya ya Pak Bagus ya. Apalagi kalau lihat dari segi jumlah yang dibina juga lumayan banyak ini ternyata Buleleng. Luar biasa, terima kasih banyak untuk perbincangan pagi hari ini. Jadi makin tahu ini tentang taekwondo, karena tadi banyak ternyata yang belum paham juga yang mana taekwondo ya, apa bedanya gitu. Semoga makin tertarik juga untuk para orang tua juga agar anaknya tersalurkan nih ya, hobi nendang-nendang di rumah ya, nendangnya disalurkan ke taekwondo juga. Siapa tahu berprestasi juga ini. Kalau event terdekat nanti ada ikut event apa lagi Pak? Di Desember ini kayaknya ada open lagi ya, kejuaraan di Kejurpropnya. Kemudian mudah-mudahan, biasanya kemarin kita Papua nggak ikut, waktu Papua virtual kita ikut, lumayan juga, hampir 28 medali emas ya kita. Peringkat 3 umum di sini. Jadi banyak sekali kita. Karena kalau seperti ini harus sering-sering ada tandingnya begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bagus, Bapak Ide Bagus Gede Surya Barata, Ketua Umum Pemkab TI Buleleng ya, sudah hadir juga di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Di bidang kepelatihan ada Arya Darmayanti, dan di bidang perwasitan TI Buleleng ada Komang Sanju Bayu Mustika hadir, dan atlet Popnas TI Bali Immanuel Kevin Nugraha. Tetap semangat ya untuk mengejar target-target selanjutnya. Kita nantikan kabar-kabar baiknya selanjutnya. Nanti kita undang lagi nih di Pro 1. Terima kasih banyak. Evaluasi kejuaraan internasional Pemkab TI Buleleng, prestasinya luar biasa. Tadi dikatakan pendengar ada 16 emas, 21 perak, 5 perunggu.
yang dihadirkan. Terima kasih untuk para narasumber dan juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja atas atensinya. Kami akhiri untuk dialog Hai Balik Kengken pagi ini, dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih. Sampai jumpa.